Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mencintai hidup. Mencintai hidup, optimis melihat hari-hari baik diberkati Tuhan. Rasul Petrus mengajak kita untuk selalu bersikap optimis terhadap hidup. Dan dengan iman memungkinkan kita mencapai yang terbaik dalam setiap keadaan kita. Kita bisa memutuskan untuk menanggung hidup dan menganggapnya sebagai suatu beban. Atau kita dapat melarikan diri dari kehidupan ini seperti kita melarikan diri dari peperangan. Atau kita dapat menikmati hari ini karena kita tahu saudara bahwa Tuhan Yesus menjagai kita dan sanggup memberkati hidup kita. Pastinya saudara kita mau memilih menikmati hidup ini. Sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus menjaga kita dan memberkati kita. Tuhan adalah Immanuel. Tuhan Yesus peduli dan mengasihi kita. Dia ingin kita mencintai hidup ini dan melihat hari-hari baik kita. Dalam 1 Petrus saudara pasal 3 ayat 10 sampai 11 kita akan belajar 3 langkah bagaimana saudara kita mencintai hidup dan melihat hari-hari baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang pertama saudara, mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik adalah menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir dari ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidah yang tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat adalah pertanda orang itu memiliki hati yang tulus. Sebaliknya saudara, lidah yang selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat saudara, senantiasa mendatangkan kepedihan bagi orang yang mendengarnya. Menjaga lidah dalam bahasa Yunaninya pauo saudara. Menjaga lidah terhadap yang jahat mengandung arti menahan diri dari ucapan atau kata-kata yang jahat. Menjaga lidah saudara, kata ini menggambarkan seseorang yang berjuang dalam dirinya untuk dapat menahan bibirnya mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menipu terhadap seseorang. Karena hidupnya dipimpin saudara, dikontrol oleh Roh Kudus. Mazmur 141 ayat 3 berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara, ini doa yang penting saudara. Dan yang kedua, mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik. Yang kedua, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. 1 Petrus 3 ayat 11a berkata, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kata menjauhi saudara, steriso, artinya menghindari. Yaitu menjauhi sesuatu karena kita memandang rendah dan membencinya. Kita gak mau saudara. Tidaklah cukup saudara untuk menjauhi dosa karena dosa itu adalah hal-hal yang salah, betul saudara. Kita harus juga menjauhi dosa itu karena kita membencinya. Kita membenci dosa saudara. Dalam pendekatan secara negatif, menjauhi yang jahat adalah menghindari dari melakukan hal-hal yang jahat seperti caci maki, menipu. Saudara, jika kita tidak mau dijerat oleh dosa, maka janganlah dekati dosa itu. Untuk menghindari dari jatuh ke dalam pencobaan, maka jangan sekali-kali memberikan kesempatan saudara kepada iblis. Efesus 4 ayat 27 berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam pendekatan positif saudara, menjauhi dosa artinya melakukan yang baik. Konteks dari surat Petrus ini adalah mengasihi saudara-saudara, menjalani kehidupan yang rukun, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan juga memberkati musuh-musuh kita atau memberkati orang-orang yang memusuhi kita saudara. Inilah artinya mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik adalah mencari dan mengusahakan perdamaian. 1 Petrus 3 ayat 11b berkata, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya saudara. Kebalikan dari membalas yang jahat dengan yang jahat adalah mencari dan mengusahakan perdamaian. Kita bukan hanya meminta untuk mencari, namun juga mengusahakan saudara. Mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya.
Jadi kita mau berusaha mencari kesukaran, maka kita akan mengalami kesukaran, saudara. Tetapi jika kita berusaha mencari damai sejahtera, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera itu yang dari Tuhan. Jadi kata mencari perdamaian bukanlah hal yang mudah, karena ia tidak datang secara otomatis, saudara. Melainkan harus diusahakan. Kita harus berusaha dengan serius untuk mendapatkan itu. Bahkan Rasul Paulus menasihatkan supaya kita bekerja keras untuk mengejarnya, katanya. Di dalam Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, dan yang berguna untuk saling membangun. Harus ada usaha. Salah satu usaha untuk mendapatkan perdamaian itu adalah dengan memberkati. Bahasa Yunaninya elogetes, yang artinya mengatakan hal yang baik-baik akan seseorang, bukan mencaci maki atau memfitnah, saudara. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan dalam jemaat di gereja kita, mungkin kita, saudara, ada kesalahpahaman, ada bentrokan, namun kita berusaha mengejar perdamaian dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya memberkati, saudara. Maka kesalahpahaman dan bentrokan itu akan dapat diselesaikan. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan melihat dan telinganya mendengar. Ayat 12 merupakan suatu penghiburan yang besar bagi orang-orang yang rela mencari dan berusaha mendapatkan perdamaian yang dengan rela mengorbankan keuntungan pribadi, saudara. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya berpangku tangan, tetapi secara aktif Tuhan juga melihat dan mendengar permohonan orang-orang benar itu. Mata Tuhan tertuju pada kita, sangat memberikan ketenangan hati, saudara. Karena itu hal ini menyatakan bahwa Tuhan itu peduli. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang seorang diri. Telinganya, saudara, yang mendengar permohonan kita merupakan suatu jaminan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan berada di pihak kita. Tetapi wajah Tuhan, saudara, menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Jadi inilah 3 langkah bagaimana kita mencintai hidup dan melihat hari-hari baik dalam hidup kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir dari ucapan yang menipu. Jangan nipu, saudara. Yang kedua, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan yang ketiga, mencari dan mengusahakan perdamaian. Cari dan mengusahakan perdamaian. Jangan sampai kita memusuhi orang, atau jangan sampai mencaci orang, atau ada kepahitan atau dendam. Cari perdamaian, saudara, supaya kita diberkati. Mata Tuhan tertuju kepada kita dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Puji Tuhan, saudara. Mari, saudaraku, kita menjaga lidah kita dari yang jahat, ucapan menipu, menjauhi menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan mencari dan mengusahakan perdamaian. Puji Tuhan, hidup kita akan diberkati. Hari-hari baik akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau melihat hari-hari baik kami, Tuhan. Karena Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.